Assalamualaikum. Hari itu di padang pasir Najd. Musim kemarau tahun 570 Masehi. Angin timur berhembus kencang, membawa butiran pasir yang menusuk kulit. Halimah binti Du'aib menutupi wajahnya dengan kain wol kasar. Matanya menyipit, menatap rombongan Bani Sa'ad yang semakin menjauh. Onta dan keledainya yang kurus dengan tulang rusuk nyaris menembus kulit, berjalan tertatih-tatih. Ada kebiasaan orang-orang Mekah yang memiliki harta selalu menitipkan bayi-bayi mereka di perkampungan untuk menjaganya dari penyakit. Ya, ketika itu sebagai kota peradaban, Mekah adalah kota yang sudah sangat ramai, dikunjungi oleh berbagai jenis manusia dari seluruh jazirah Arab, bahkan hingga Afrika. Selain untuk beribadah di Ka'bah, orang-orang ini juga melakukan perdagangan dengan para saudagar Mekah. Itulah mengapa udara kota Mekah tidak sehat untuk bayi-bayi mereka. Maka, mengirimkan bayi-bayi mereka ke perkampungan adalah pilihan terbaik guna mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Salah satu yang paling terkenal terampil dalam merawat dan memelihara bayi adalah para wanita dari Bani Sa'ad. Halimah adalah salah satunya. Namun kali ini ia tertinggal dari rombongan. Ketika Halimah dan suaminya tiba di Mekah, hari sudah senja dan seluruh bayi sudah mendapatkan ibu-ibu susuannya. Hanya tersisa seorang bayi yatim, anak Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah meninggal beberapa bulan sebelum kelahiran Muhammad. Karenanya, meski ia adalah cucu pemimpin Mekah, namun bayi Muhammad tidak menarik bagi para wanita Bani Sa'ad. Mereka lebih memilih anak orang berkecukupan agar bisa membayar jasa mereka dengan harga tinggi. Halimah tak punya pilihan lain. 500 kilometer sudah ia tempuh untuk sampai ke Mekah. Maka ia tak mau pulang dengan tangan hampa. Aku akan mengambil anak ini. Ya, semoga ia membawa berkah. Namun, Halimah merasakan ada sesuatu yang istimewa pada bayi Muhammad. Keberkahan langsung menyelimuti mereka di malam sebelum mereka pulang. Muhammad dan anak kandung yang ia bawa kenyang hingga tertidur pulas. Sementara untanya yang kurus kering tiba-tiba menghasilkan susu yang sangat banyak. Halimah dan suaminya yang sudah kelaparan sejak beberapa hari langsung meminum susu untanya hingga kenyang. Mereka pun menghabiskan malam itu dengan sukacita. Halimah dan suaminya menyambut pagi dengan semangat. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan hati riang gembira. Seketika, unta dan keledai yang mereka bawa menjadi lebih bertenaga dan mampu berjalan lebih cepat. Sehingga Halimah dan suaminya tiba di perkampungan lebih awal daripada rombongan lainnya. Siang itu, di perkampungan Bani Sa'ad, tahun 571 Masehi. Musim itu seharusnya paceklik, tanaman kering dan air berkurang drastis. Namun tahun paceklik kali ini berbeda dari biasanya. Sejak bayi Muhammad tinggal di tenda Halimah, keajaiban demi keajaiban terjadi. Domba-domba Halimah menjadi gemuk. Setiap pagi ketika Halimah memerah susu, ember-embernya selalu penuh hingga tumpah. Para tetangga pun keheranan menyaksikan domba-domba Halimah menghasilkan sangat banyak susu. Padahal hewan-hewan lain nyaris tak menghasilkan susu. Di atas Muhammad kecil yang sedang tertidur, awan kecil berkumpul melindunginya dari terik matahari. Halimah dan Syaimah takjub melihat fenomena ini. Lihat! Suatu siang,
di pinggiran perkampungan Bani Sa'ad tahun 575 Masehi. Muhammad kecil yang kini berusia sekitar 4 tahun sedang bermain dengan anak-anak lain. Tiba-tiba, dua sosok tinggi besar dengan pakaian putih berkilauan muncul dari balik bukit pasir. Seketika, kedua sosok itu mendekati Muhammad kecil. Kemudian, keduanya membaringkan Muhammad di atas batu. Salah satu dari mereka membelah dada Muhammad kecil. Anak-anak yang melihatnya berlarian dan berteriak, Muhammad di mana? Muhammad di mana? Halimah mendengar anak-anak berteriak. Dengan panik dan takut, Halimah berlari sekencang-kencangnya mendatangi Muhammad. Dan ditemuinya anak susuannya itu dengan wajah pucat sembari menunjuk dadanya. Dengan ketakutan, Halimah membawa Muhammad kecil pulang ke tendanya. Khawatir kejadian buruk menimpa Muhammad, maka Halimah meminta suaminya untuk segera mengantarkan Muhammad kecil kembali ke orang tuanya di Mekah. Esok harinya, Halimah dan suaminya bersiap mengantarkan Muhammad. Setibanya di Mekah, Halimah menyampaikan apa yang telah terjadi. Siang itu di Mekah, sekitar tahun 576 Masehi, Aminah membelai rambut putranya yang kini sudah setinggi pinggangnya. Nak, kita akan mengunjungi makam ayahmu di Yathrib. Perjalanan itu mereka tempuh beberapa hari di bawah terik matahari dan dinginnya malam, melewati bentangan alam yang kering dan berbatu. Selain bersama Aminah, Muhammad juga ditemani oleh Ummu Aiman, budak Aminah yang masih remaja, dan Abdul Muttalib. Akhirnya, tibalah mereka di Yathrib. Di makam Abdullah, Muhammad kecil duduk terdiam mengamati makam ayahnya. Sementara ibunya melepas rasa rindu yang telah lama ia tahan. Dalam perjalanan pulang, udara panas dan dingin yang ekstrim serta angin kencang mengikis daya tahan Aminah. Aminah tiba-tiba demam tinggi, badannya lemah terkulai. Di tengah padang pasir yang sunyi, Aminah tak dapat menahan takdir. Ia menghembuskan napas terakhirnya sambil memeluk Muhammad. Jangan takut Muhammad, ibumu sudah kembali kepada penciptanya. Ikhlaskan, dan kita akan lanjutkan perjalanan ke Mekah. Setelah memakamkan ibunya, Muhammad kecil melanjutkan perjalanan bersama kakeknya dan Ummu Aiman menuju Mekah dengan hati berduka. Ikuti terus kisahnya di serial Pelita Kids selanjutnya.